saya akan memerintahkan tim saya di Cirebon untuk mengirim buku talqin Thariqah Satoriyah dan buku santri mubtadi untuk dipaketkan kepada alamat para santri dimanapun itu berada. Kemudian setelah paket ini ada di rumah jenengan, nanti saya instruksikan agar nanti kita semua bersama-sama untuk mengikuti segala program yang ada di buku tersebut selama 40 hari. Saya di Cirebon akan terus memberi pengawasan. Saya berdoa, saya mendorong sebagaimana guru saya kepada saya. Setelah jenengan menyelesaikan 40 hari menjadi santri mubtadi, selanjutnya jenengan akan menerima buku santri mutawasid untuk 40 hari kemudian. Ikuti lagi apa yang ada di buku itu, pelajaran-pelajarannya, bagaimana jenengan cara muraqabahnya, bagaimana jenengan cara menguatkan imannya, ibadahnya, dan segala apa yang diperlukan jenengan untuk mendekat kepada Allah, silahkan kerjakan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walam yusamma ahlut thariqah illa litasbiyati batinihim binuril ma'rifah wa tauhid. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati para salik, para salakah. Salik adalah penempuh jalan ilahiyah, seseorang yang ingin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salakah adalah seseorang yang ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian mengorbankan waktunya untuk mengalirkan pelajaran-pelajaran yang sekiranya mampu merubah, mampu mendisiplinkan rohani seseorang, sehingga dengan rubahnya seseorang itu dan disiplinnya seseorang itu untuk lebih berkualitas, baik dalam dunia kelangitan ataupun dalam dunia kebumian.
Orang yang selalu ikhlas tanpa memandang apapun. Yang saya hormati, yang sering saya marahi, Bagus Rofiq Asgadi. Yang selalu saya benci, yang selalu saya marahi, Kang Bagus Sukino, yang telah berada di samping saya, mendampingi saya di Bantul ini. Kenapa saya beri penghormatan begitu kepada beliau-beliau? Memang benar, saya sering memarahi beliau-beliau ini. Saya sering membenci beliau-beliau ini. Tidak saya junjung, tidak. Tanpa henti saya ini terus memberi arahan kepada beliau-beliau. Sekiranya dengan marahnya saya, sekiranya dengan bencinya saya kepada beliau ini menjadikan beliau menjadi seorang yang sangat berguna, yang sudah jenengan rasakan. Tidak saya lupakan kepada keluarga Kang Jumari. Nawaitu an wasila birruhi wasrori Kang Jumari sekeluarga. Al-Fatihah. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sholawat duki salam yang selalu kita limpah curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga saja diterima oleh beliau dan kita ini disihkan oleh beliau untuk menjadi pengikutnya yang terus bergerak, yang terus mengembang, sehingga kita ikut di belakang beliau untuk meneruskan rahmatan lil alamin. Para bapak-bapak, para ibu-ibu, alhamdulillah kemarin saya dari Cirebon setengah 12, perjalanan lancar. Saya datang ke Kabupaten Karanganyar. Saya diundang di sana untuk acara bersih dusun. Alhamdulillah malam hari ini saya kesini dengan bahagia, dengan senangnya. Saya haturkan terima kasih atas segala penghormatan yang dikondisikan oleh Bapak Jumari sekeluarga. Mugia mawon amal ibadah pun ditampi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kula seneng, kula bangga bertatap muka langsung dengan para saudara-saudari. Tadi alhamdulillah kita telah bersama mendengarkan bagaimana Kang Rofiq membahas tentang perbendaharaan kelangitan yang telah ditanamkan kepada setiap manusia, yang ditanamkan kepada kita semua. Beliau tadi telah menguraikannya. Saya harap apa yang beliau telah sampaikan kepada kita menjadi pegangan buat kita semua. Saya tadi ikut terbawa oleh apa yang disampaikan oleh Kang Rofiq. Kang Rofiq menangis, saya juga menangis tadi. Beginilah Pak, menangisnya orang yang sudah dewasa.
tidak bisa meneteskan air mata. Hanya ruang batin ini yang teraliri oleh air mata yang tidak terwujud. Air mata yang tidak keluar, hanya dirasa dalam rasa itu sendiri. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kula muliakan, saya pribadi merasa masih banyak hutang dengan guru saya. Tidak satu guru, hutang saya banyak. Kalau boleh saya cerita, kiranya hutang apa, Kang Agus? Ada guru saya yang sampai saat ini tiap hari saya pribadi terbayang dengan beliau. Beliau sudah meninggalkan kita semua, tapi bagi saya, tiap saya mengingat nama beliau, saya merasa banyak kekurangannya kepada beliau. Doa beliau kepada saya lebih berat daripada doa saya kepada beliau. Begitu, saudara. Sedikit saya puasa untuk beliau, tapi begitu besarnya, begitu banyaknya beliau puasa untuk saya. Sampai sekarang pun saya masih rasakan, saudara. Doa dari guru terus mengalir kepada saya. Kasih sayang dari guru saya itu terus mengalir. Sampai sekarang saya rasakan. Begitu indahnya dunia thariqah, di mana guru-guru yang mulia ini, guru-guru yang telah diberi wewenang, telah diberi kuasa untuk menunjukkan jalan rohani kepada santri-santrinya. Kemudian kita berada di depannya, dan beliau-beliau dengan ikhlasnya memberikan kita pelajaran-pelajaran utama, arahan-arahan yang terpusat tanpa ada suatu halangan sedikit pun. Jika memang kita benar-benar sami'na wa ta'na kepada beliau, maka dengan berkumpulnya kita, dengan telah disatukannya kita menjadi satu keluarga besar thariqah Satoriyah, semoga saja perjalanan kita semua, berlayarnya kita semua di perahu Satar ini akan bersama-sama, kita akan sampai kepada pelabuhan di mana dulu kita berasal. Kita berlayar sekarang ke Bahrul Qudrah, ke lautan kekuasaan Allah. Hari demi hari kita, monggo kita lalui dengan kenikmatan rohani. Apapun bentuknya, apapun yang hadir di kita, kita nikmati. Para sederek ingkang kula muliakan, saya telah diperintah oleh guru saya untuk melakukan suatu proses yang menurut saya waktu itu sangat berat sekali. Apakah mungkin seorang saya ini bisa seperti apa yang guru saya inginkan kepada saya? Saya sempat berpikir, saya sempat menilai kelemahan saya waktu itu, karena saya menyadari saya ini adalah manusia yang lemah. Tapi berkat doa guru dan dorongan guru yang selalu guru dorongkan kepada saya pun akhirnya mulai memicu diri dengan apa yang guru dorongkan kepada saya.
Alhamdulillah, perintah dari guru saya laksanakan. Berat memang di awal, tapi ketika saya mencintai Allah, mulai berkembang, mencintai Rasulullah, mulai berkembang, dan mencintai guru saya mulai berkembang, maka seberat apapun saat itu, la haula wala quwata illa billah, sedikit demi sedikit saya bisa menyelesaikan, walaupun mungkin kurang maksimal. Saya mendapat pengalaman karena telah didorong oleh guru, karena telah diberikan sesuatu oleh guru, pemahaman-pemahaman yang mungkin sampai saat ini saya masih merekamnya, masih ada dalam pikiran saya, dalam benak saya. Bagaimana sebuah pelajaran yang begitu mudahnya bagi seorang guru diberikan kepada saya sebagai salib. Tentunya bukan hal yang asal-asalan. Kenapa? Bagi beliau ringan, bagi saya berat. Begitulah saudara. Alhamdulillah, perjuangan selama saya mengikuti guru, termasuk saya menyelesaikan apa yang guru mengharuskan kepada saya. Akhirnya saya menemukan, saudara, mungkin ini sudah ridho guru, doa guru kepada saya. Saya menemukan sebuah proses, dan di mana proses ini dari tahun ke tahun saya rangkum, saya himpun, saya pelajari, agar di mana nanti pada saat saya mendapat perintah dari guru untuk meneruskan estafet beliau kepada saya sedikitnya bisa menerangkan. Walaupun punten mungkin ilmu saya tidak sebanding dengan guru saya, tapi saya yakin dengan apa yang telah diperjalankan kepada saya, sekiranya saya bisa mengemban amanat guru. Proses ini saya rangkum, saya pelajari, saya tanyakan kembali kepada salik-salik yang telah diberi proses itu, yang telah diberi metode itu, yang telah diberi cara itu. Kemudian dari rangkuman saya dalami lebih lanjut sampai sekarang, sekiranya dengan harapan bahwa apa yang saya teliti itu, yang saya dalami itu bisa berguna untuk zaman anak cucu saya. Sebuah metode di mana nanti mungkin saja di anak cucu saya itu mungkin tidak menutup mungkin pengennya instan. Dari prasangka saya itu terhadap masa depan kepada anak cucu saya pun meracik metode yang saya alihkan dari proses uzlah saya yang panjang itu. Saya ringkas, saya bentukkan dengan waktu yang singkat, dengan harapan di generasi yang akan datang tidak usah ke gua-gua, tidak usah ke hutan-hutan. Dia langsung
kuliah dengan alam. Dia langsung kerja dengan alam, dengan masyarakat di sekitarnya. Tidak harus bersusah payah seperti guru saya dan saya. Oke. Kemudian saya kembangkan dengan kekuatan tubuh manusia. Dan ternyata di umur saya saja ini, dalam setengah jam, oke, mungkin sudah kesemutan. Bapak-bapak kesemutan boten setengah jam. Suka hadir kesemutan ya. Oke. Bisa saja dengan kelemahan yang ada pada tubuh kita, dengan 1 jam kita tertidur. Bisa saja encok hadir. Artinya kelemahan yang hadir saat kita taqarrub itu mengganggu. Kita menjadi sedikit terhalang, saudara. Itu harus diakui. Sedikit terhalang dengan gangguan-gangguan kelemahan tubuh kita. Nah, disitulah saya berpikir, wah ini harus punya proses yang cepat. Sekiranya dengan setengah jam atau sejam itu sebelum kelemahan tubuh ini hadir datang, kita sudah benar-benar merasakan taqarrub. Benar-benar kita diperjalankan oleh Allah untuk makin dekat dengan sebuah proses yang kita pelajari sehari-hari. Ini Gusti. Nah, jenengan 1 jam malam ini berproses dengan zikir khusus. Kemudian jika jenengan itu berproses jam sampean diridhoi Allah untuk melakukan sebuah perjalanan rohani. Tapi karena jenengan ini bahan bakarnya kurang, mungkin jenengan terhenti malam itu. Dan jenengan sadar kembali. Besoknya bisa dilanjutkan. Besoknya lagi bisa diteruskan. Dan pada akhirnya dengan harapan itu, saya berharap, walaupun jenengan di rumah, tidak di hutan, tidak di gua-gua, katakanlah tidak bertapa seperti guru-guru kita itu, tapi jenengan mampu sepersis dalam rangkaian uzlah yang panjang. Dengan begitu sederek kang kula mulyakaken. Dengan apa yang saya ungkapkan ini menjadi dorongan bagi saudara-saudara agar di hari-harinya ketika jenengan punya waktu khusus, artinya waktu senggang, setengah jam ataupun 1 jam, silakan diperjuangkan terus dan terus sehingga jenengan bisa berhasil seperti guru. Pada malam hari ini saya harap bapak-bapak, ibu-ibu yang telah berkenan kumpul di rumahnya Kang Jumari ini, sepulangnya dari sini ada energi tersendiri. Ada sesuatu yang makin menguat di dalam diri bapak-bapak dan ibu-ibu untuk lebih mendekat dengan sebenar-benarnya pendekatan. Saya tidak panjang lebar di tausiah ini. Saya hanya sedikit ingin menyampaikan
bahwa nanti minggu depan saya akan memerintahkan tim saya di Cirebon untuk mengirim buku talqin Thariqah Satoriyah dan buku santri mubtadi untuk dipaketkan kepada alamat para santri dimanapun itu berada. Kemudian setelah paket ini ada di rumah jenengan, nanti saya instruksikan agar nanti kita semua bersama-sama untuk mengikuti segala program yang ada di buku tersebut selama 40 hari. Selama 40 hari. Ikuti segala anjuran yang ada, boleh dengan sendiri-sendiri, boleh dengan berjamaah. Silakan. Tentukan masing-masing. Ada perintah-perintah di dalamnya untuk memaksimalkan diri jenengan sebagai santri pemula, sebagai santri mubtadi. Ada penemuan khusus yang memang harus ditempuh dan harus ditemukan oleh jenengan. Dan nanti diakhiri dengan puasa. Saya di Cirebon akan terus memberi pengawasan. Saya berdoa, saya mendorong sebagaimana guru saya kepada saya. Setelah jenengan menyelesaikan 40 hari menjadi santri mubtadi, selanjutnya jenengan akan menerima buku santri mutawasid untuk 40 hari kemudian. Ikuti lagi apa yang ada di buku itu, pelajaran-pelajarannya, bagaimana jenengan cara muraqabahnya, bagaimana jenengan cara menguatkan imannya, ibadahnya, dan segala apa yang diperlukan jenengan untuk mendekat kepada Allah. Silahkan kerjakan dengan 40 hari kedua. Nanti juga ada puasanya di akhirnya nanti. Setelah selesai, nanti saya akan kirim kembali, saya paketkan kembali buku pakem ketiga, yakni santri kamil. Kenapa saya paket? Karena kita alhamdulillah, keluarga kita alhamdulillah sudah ada di mana-mana. Hanya dengan paket itulah yang mempercepat agar buku-buku pakem ini hadir di rumah jenengan-jenengan. Jadi ngapunten, panitia tidak bisa mengirim langsung kita percayakan kepada jasa paket. Semoga buku ini terhantar kepada bapak-bapak, ibu-ibu dimanapun. Lakukan 40 hari kembali. Nanti jenengan dapat buku kembali. Santri kamil mukamil. Lakukan kembali, perjalankan kembali 40 hari. Selanjutnya jenengan mendapat buku kembali sampai 10 buku pakem. Dan nanti ngapunten, di setiap wilayah yang sudah ada majelisnya, perkumpulannya, jamaahnya, silahkan dikembangkan.
Bila mana di tempat atau wilayah itu sudah berjalan 5 pakem buku, kemudian ada yang datang, monggo. Mereka yang datang itu kita berikan pakem 1, seterusnya pakem 2, pakem 3, sampai pakem 10. Buku ini sudah saya bikin, alhamdulillah telah selesai. Tinggal bagaimana saya mengatur waktu 40 hari, 40 hari, 40 hari, dan seterusnya sampai selesai. Karena saya ingin, saya harap agar metode rohani ini bisa seperti formal. Ini dulu telah dilakukan oleh guru agung kita, Syekh Abdullah Sattar di Malwa, India. Beliau membuat agar thariqah ini bisa seperti orang sekolah. Maka di generasi kita lanjutkan kembali agar metode rohani yang terus dikembangkan dari guru ke guru ini bisa begitu mudahnya, tanpa ada kesermawutan, jelas dan terarah. Ngoten sedaya. Mengenai zikir, ketika di wilayah itu sudah ada jamaahnya, silakan berzikir. Tidak santri lama, tidak santri baru, sama. Tapi ketika santri itu berproses baru masuk, dia harus mengikuti pakem tersebut. Dia harus berproses agar apa yang diarahkan di buku itu dia laksanakan semaksimal mungkin. Kenapa begitu? Dengan harapan ketika dia berproses tidak asal mengenal, tidak asal hanya menjadi sebuah pelajaran, tapi dia menyelami sendiri apa yang telah diajarkan dari guru ke guru tersebut. Niku sederek. Nanti saya akan gabungkan dengan tim, di mana tiap per kabupaten itu harus ada gabungan-gabungan. Tadi saya bertanya kepada Kiai Multazam, kabupaten mana saja yang terdekat dengan Semarang? Beliau menjawab kepada saya. Tadi saya bertanya juga kepada santri-santri yang di Karanganyar, kabupaten mana saja yang terdekat? Alhamdulillah, beliau memberikan informasi, menjadi bahan buat saya, agar di mana antar kabupaten ini bisa menjadi tali yang kuat untuk saling menguatkan. Saya juga memberi instruksi kepada Kang Rafiq untuk selalu mengawasi segala perjalanan di tiap kabupaten. Saya juga mendapat laporan dari beliau tentang kegiatan-kegiatan di setiap kabupaten, menjadikan sebuah gambaran yang diperlukan oleh saya sebagai penerus dari guru saya untuk selalu memberikan kasih sayang saya kepada para salik-salik, seperti apa yang guru saya titipkan kepada saya, untuk selalu menyayangi, untuk selalu mendoakan kepada para penerus-penerus selanjutnya. Saya mendapat rangkuman, karena bagaimanapun beliau-beliau ini berjuang tidak asal-asalan, saudara. Beliau juga sama seperti saya, meneliti apa yang sampean proses.
kita semua belajar bersama-sama. Saya yakin apa yang telah saya dapatkan dari rangkuman-rangkuman yang beliau sampaikan kepada saya mengenai antar kabupaten ini menjadikan saya semakin semangat. Insya Allah saya siap mendukung jenengan untuk dekat dengan Allah sebagaimana perintah guru saya kepada saya, untuk selalu mendorong kerohanian para penempuh selanjutnya.